Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang tanggapan Kiai Imaduddin terhadap pernyataan Aventador yang kemarin sudah saya tanggapi sebagian, dan untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan terlebih dahulu daripada video Kiai Imaduddin tersebut. Ulama ini perlu diketahui, dari mulai Banyuwangi sampai Banten ini sekarang sudah mereka mengkaji tentang kajian Nasabalaw ini, dan mereka banyak yang bikin video kepada saya dikirimkan tentang harapan mereka agar saya datang ke kota-kota mereka, ke kabupaten mereka, dan bahkan banyak yang sudah membuat pernyataan bahwa mereka sudah hakul yakin bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi. Dari penjelasan tersebut, yang pertama yang perlu saya tanggapi, di sini para ulama, para kiai, mulai dari Banyuwangi sampai ke Banten dan seterusnya, ini sudah melakukan kajian-kajian seperti itu katanya. Dan setelah mengkaji, banyak dari mereka yang membuat pernyataan dan langsung menghubungi langsung kepada Kiai Imad untuk meminta Kiai Imad hadir ke tempat di mana ulama tersebut berkeyakinan sama dengan Kiai Imaduddin. Ini yang perlu saya tanggapi. Yang pertama, ulama. Siapa sih ulamanya seperti itu? Kalau cuma bukan saya meremehkan. Tapi di sini kayaknya ulama yang sekaliber besar, yang sudah jelas diakui keilmuannya, ini belum ada yang berada di barisan Kiai Imaduddin. Nggak ada masih. Saya kira seperti itu. Kemudian di sini mengkaji. Ini seharusnya diteruskan oleh Kiai Imaduddin. Setelah mereka mengkaji, betul kalau dikatakan bahwasanya mereka mengkaji, para ulama mengkaji. Cuma dari kajian para ulama, para kiai di Nusantara ini atau di belahan dunia yang lain, di sini mereka tidak sama dalam menyimpulkan. Ada yang menyimpulkannya tersebut dengan mengatakan jahlun murakkab setelah membaca daripada tulisan Kiai Imad. Dan ada yang mengatakan bahwasanya ini receh-receh, nggak usah ditanggapi. Ada yang seperti itu. Dan ada yang menanggapinya dengan keras, dengan bahasa-bahasa yang memang betul pantas menurut saya untuk dilayangkan kepada seorang Imaduddin. Yang jelas-jelas tulisannya itu dipertahankan seakan-akan itu merupakan tulisan yang sudah finish kebenarannya, sehingga dengan kesombongannya dia mengatakan hakul yakin. Hakul yakin itu kan di atas yakin sudah. Di atas yakin pada umumnya. Seperti itu. Kita lanjut terlebih dahulu. Ya, oleh karena itu, maka saya menyayangkan sebuah statement dari Aventador 007 ini yang mengatakan bahwa ini operasi hitam, ini operasi putih. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Cahaya itu tidak hitam. Kalau hitam tidak bercahaya. Tapi ini bercahaya. Diawali dari cahaya untuk cahaya, diterima oleh cahaya. Penelitian ilmiah ini adalah cahaya, dari cahaya untuk cahaya, diterima oleh cahaya. Dari cuplikan video tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Kiai Imaduddin menyimpulkan penelitian ini adalah diibaratkan seperti cahaya. Datangnya dari cahaya dan diperuntukkan untuk cahaya, sehingga yang bisa menerima hanyalah cahaya. Dalam artian, orang yang tidak menerima terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin ini masih fi dhalalim mubin, masih dalam kegelapan yang nyata. Saya kira pemilihan kata yang seperti ini kurang tepat. Kenapa? Karena akan menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat, persepsi yang tidak baik kepada para ulama yang tidak sepaham dengan Kiai Imaduddin. Ini kan memiliki arti mafhum mukhalafah, bahwasanya ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh yang tidak sepaham dengan Kiai Imaduddin belum menerima terhadap tesis Kiai Imaduddin. Dan saya yakin mereka nggak akan mungkin menerima. Belum menerima terhadap tesis Kiai Imaduddin atau tulisan Kiai Imaduddin, ini dianggap masih fi dhalalim mubin. Masih belum cahaya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Ya, terima kasih atas jawabannya kepada statement yang disampaikan oleh Aventador bahwa habaib dalam operasi hitam, jadi tidak sesuai dengan apa yang ada. Operasi ini operasi putih, operasi untuk kemuliaan semuanya, termasuk kemuliaan para habaib sendiri sebagai manusia yang mereka juga mempunyai kewajiban untuk senantiasa berada pada jalan yang benar. Seharusnya ini Kiai Imaduddin menampilkan data sebagaimana saya ulas di depan di video sebelumnya. Dalam artian Aventador di sini ketika berasumsi, saya anggap asumsi tetap Aventador itu meskipun punya data. Di sini asumsinya tersebut dibangun di atas data, sehingga Kiai Imaduddin untuk menolak asumsi-asumsi yang ada pada Aventador itu harus menampilkan data juga, bukan dibalas dengan asumsi yang tanpa data. Maka kalau ditimbang, diatok-atokkan, maka yang lebih kuat
di sini adalah pernyataan Aventador seperti itu. Kita semua harus berada pada jalan yang benar. Maka mereka dan Balawi ini juga harus berada di jalan yang benar. Mana jalan yang benar? Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan Islam. Jalan Islam itu adalah jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para ulama aulia. Jalan mereka adalah jalan dalil. Makanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Muhammad untuk menjadi dalil kan. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Semua harus ada dalilnya. Mana kamu, wahai Muhammad, mengaku sebagai nabi? Mana dalilnya? Ini mukjizat. Ini Al-Quran. Sekarang ada orang mengaku sebagai nabi Balawi. Mana dalilnya? Nah ini kan agama ini. Ini adalah aturan atau apa namanya? Dalam cuplikan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya sebagaimana perkataan Kiai Imaduddin, segalanya itu butuh dalil. Saya setuju, sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin. Hanya saja dia, Kiai Imaduddin, memahami dalil itu seperti apa. Dalil itu kan al-mursyid ilal matlub, sesuatu yang mengantarkan kepada yang dikehendaki. Sehingga dalam rukun-rukun dalil itu ada yang namanya dal, yang menunjukkan, yang mengantarkan. Ada yang namanya istidlal, cara untuk memperoleh dalil itu sendiri. Ada yang namanya mustadillu, orang yang meminta dalil, meminta petunjuk. Ada yang namanya mustadallu alaih, ialah hukum yang dicari. Ada yang namanya mustadallu lahu, ialah hukum yang ditetapkan pada sesuatu yang dicari itu sendiri. Sekarang untuk istidlal itu apa saja yang dijadikan tendensi sekiranya untuk dijadikan patokan sebagai dalil? Apa saja, apa yang diminta Kiai Imaduddin ini sebetulnya dalil yang dimaksud? Apakah yang dimaksud dalil ini adalah asumsi beliau saja? Kalau yang dimaksud dalil adalah aqwalul ulama, maka sudah banyak tentunya aqwalul ulama yang sudah dijelaskan oleh saya dan oleh para pendukung Ba'alawi yang lain di video-videonya mungkin. Tentang apa itu penetapan ulama dan ijma ulama yang dikutip oleh sebagian ulama bahwasanya itu merupakan ijma dalam kesohihan nasab sadhe Ba'alawi. Apakah itu dalil tidak cukup? Masih butuh bukti apa lagi? Kalau masih butuh bukti, ini kurang rasional dikasih dengan kaidah-kaidah nasab. Apakah itu bukan dalil? Jadi sebetulnya Kiai Imad ini memahami dalil ini apa? Oh, kalau tidak sama dengan pemahamannya Kiai Imaduddin, ini bukan dalil. Yo, kalau seperti itu, akhirnya siapapun yang berbicara asalkan sama dengan Kiai Imaduddin itu sudah bisa dijadikan dalil. Sehingga banyak dari kalangan-kalangan orang awam yang seakan-akan berubah profesi menjadi orang alim mendadak, menjadi kiai mendadak, berpidato, berceramah di panggung-panggung, di podium-podium, menyampaikan nasab dengan tidak tepat, menyampaikan ayat Al-Quran dengan salah penafsiran dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Kiai Imaduddin itu sendiri, ketika siapapun berbicara, yang penting sesuai dengan KRP, Kiai Imaduddin itu sudah dianggap dalil. Itu kesalahan yang sangat besar, kesalahan yang sangat fatal. Jadi perlu dipahami kembali Kiai Haji Imaduddin apa itu yang dimaksud dalil yang dimaksudkan oleh sampean. Kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya ya, Aventador itu pun juga menyampaikan bahwa dengan mengutip salah satu tulisan Kiai di website RMI Banten ketika membahas tentang sebuah kitab yang bernama Raudhul Jalil, di mana dalam statement itu mengutip tulisan Kiai di sana, jika bahwa benar Ubaidillah itu menyebutkan bahwa Ubaidillah merupakan putra dari Ahmad bin Isa, maka Kiai itu akan taslim. Bagaimana Kiai mengenai statement tersebut? Ya memang karena saya yakin bahwa tidak ada itu kitab-kitab abad yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 gitu yang menyatakan bahwa nasab daripada Ubaid ini ada di kitab-kitab, maka saya berani mengatakan kalau ada saya taslim. Nah, kemudian di dalam kitab Ar-Raudhul Jalil yang ditulis oleh Ali, yang kitab Ar-Raudhul Jalil di dalam dari cuplikan ini, Kiai Haji Imaduddin menyatakan hakul yakin, menyatakan yakin bahwasanya ini tidak akan ada kitab yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir di abad ke-4, 5, 6, 7, 8. Artinya, keyakinan ini seharusnya oleh Kiai Haji Imaduddin disandarkan kepada data dong. Bukan hanya mengatakan yakin itu kan harus bertendensi dzon saja, itu tidak berangkat dari ruang kosong. Ada indikasi yang kuat yang mengarah ke situ. Nah, sekarang keyakinan ini bahkan hakul yakin katanya, ini kok tidak ada tendensinya sama sekali, cuma asumsi saja. Kemudian di dalam kitab Ar-Raudhul Jalil
Isa pindah ke Hadramaut karena memang dia tidak pernah hijrah ke Hadramaut. Kalau ada orang yang punya dalil hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut, itu pasti di atas abad 9 bisa. Nah, dari cuplikan video tadi, ada dua hal yang dapat kita simpulkan dari pernyataan Kiai Haji Imaduddin itu tadi. Yang pertama, Kiai Haji Imaduddin tidak akan percaya meskipun ada dalam kitab Ar-Raudhul Jali, karena ketika itu nanti ditelisik pasti itu mengambil data daripada Ali As-Sakran, Burqatul Musyiqah, muaranya ke satu kitab itu, kata Kiai Haji Imaduddin dan pendukung-pendukungnya. Sekarang untuk berasumsi seperti itu, seharusnya itu ada data yang konkret dalam kitab Ar-Raudhul Jali seumpamanya. Maka di situ kan disebutkan marjiknya dari mana saja. Kemudian dalam kitab-kitab yang lain itu pasti ada marjiknya. Sehingga mau mengambil kesimpulan Kiai Haji Imaduddin seperti ini harus berdasarkan data yang kuat, bukan hanya sekedar tuduhan-tuduhan yang tanpa data. Itu yang poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua untuk menanggapi kesimpulan yang pertama ini adalah dengan pernyataan Kiai Haji Imaduddin ini, maka berapa ulama sudah yang oleh Kiai Haji Imaduddin tidak percaya dan seakan menggiring opini kepada publik, kepada masyarakat awam, kepada masyarakat pada umumnya, bahwasanya apa yang dikatakan ulama itu semuanya itu dusta. Dalam artian di sini ulama hanya bertendensi pada husnudzon. Sedangkan husnudzon itu sendiri, kata Kiai Haji Imaduddin itu sendiri adalah masuk neraka kalau mempercayai nasab Sadeh Bang Alawi melalui husnudzon. Sedangkan mereka menyematkan husnudzon itu pada para ulama. Ini kan kontradiktif, atau memang mau menuduh dan mau menjauhkan kita untuk selalu i'timad terhadap aqwalul ulama, berpegang teguh terhadap aqwalul ulama. Kemudian kesimpulan yang kedua, redaksi yang ada dalam kitab Ar-Raudhul Jali karangan Al-Imam Al-Murtadha Az-Zabidi ini tidak terverifikasi secara sahih. Saya bacakan terlebih dahulu. Redaksinya kurang lebih seperti ini. Hijratu Ahmad bin Isa ila Hadramaut. Qala Syekh Asy-Syaraf Al-Ubaidili, hajar Syarif Ahmad bin Isa An-Naqib ila Hadramaut. Dari redaksi ini secara sharih bahwasanya Ahmad bin Isa ini hijrah ke Hadramaut. Dan pernyataan ini diambil atau dikutip oleh Al-Murtadha Az-Zabidi melalui atau dari Syarif Al-Ubaidili, ulama pengarang kitab Tahdhibul Ansab yang hidup pada abad ke-5. Cuma dari kalangan Kiai Haji Imaduddin ini tidak mempercayai adanya redaksi ini. Bukan tanpa alasan mereka tidak mempercayai. Kenapa? Karena muhakkik daripada Ar-Raudhul Jali, Ba'azib di sini mengatakan bahwasanya di Tahdhibul Ansab, kitab karangan Al-Ubaidili, beliau tidak menemukan redaksi yang senada atau sepaham dengan itu. Seperti itu. Hanya saja pernyataan Ba'azib ini, pentahkiknya, hanya dibaca separuh-separuh oleh Kiai Haji Imaduddin. Hanya diterangkan separuh-separuh, sehingga ini terkesan memperkosa ibarat. Sehingga ini terkesan korupsi ibarat. Diambil separuh, dibuang separuhnya. Coba kita baca secara lengkap di catatan kaki nomor 5-nya tersebut. Hadan nassul mansubuh lil Ubaidili. Nas yang semacam ini yang saya bacakan tadi itu, yang dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Ubaidili, wa yurmadhkurin fi matbu'ati kitabi. Tidak disebutkan. Ini saya kira redaksi ini sudah kita pahami, ini bukan penolakan daripada Ba'azib. Akan tetapi hanya mengatakan tidak disebutkan dalam kitabnya Tahdhibul Ansab. Dan itu banyak terjadi di kitab-kitab syarah, kitab-kitab hasyiyah. Itu banyak terjadi komentar seperti itu. Tidak ditemukan, tidak disebutkan dalam kitab Tahdhibul Ansab yang dicetak Al-Mansyur yang disebarluaskan sanatah 1411 Hijriah. Bi'inayati Muhammad Kazim Al-Mahmudi wa Isyrafis Sayyid Mahmud Al-Mar'ashi. Wa qad dzakara al-muhakkik fi muqaddimatil kitab halaman 10 anna li Syekh Syaraf kitaban mabsutan, bahwasanya Al-Imam Asy-Syaikh Syaraf Al-Ubaidili memiliki kitab mabsut yang panjang penjelasannya. Huwa aslu kitabihi Tahdhibil Ansab. Yang kitab tersebut merupakan pokok daripada kitab Tahdhibil Ansab. Yaqa'u fi asyarati alafi waraqah, yang memuat 10.000 halaman. 10.000 halaman ini berarti sangat banyak. Seperti itu. Yang dijadikan kitab pokok daripada Tahdhibul Ansab, kan semua kitab itu ada kitab rujukan. Kitab pokoknya daripada Tahdhibul Ansab ini adalah karangan Al-Ubaidili itu sendiri.
yang mabsut, yang sangat panjang penjelasannya, sangat lebar datanya, sangat banyak datanya, yang kurang lebih memuat 10.000 halaman. Mimman istafada minhu wa naqala anhu, atau wa nuqila anhu. Wa naqala anhu tilmidhuhu An-Nassab Abul Hasan Al-Umari fi kitabih Al-Majdi, yang diambil faidah kemudian yang dinukil oleh santrinya yang bernama Abul Hasan Al-Umari fi kitabih Al-Majdi, dalam kitabnya Al-Majdi, halaman 115. Fala'alla hadzan nass, maka barangkali nas yang ini yang saya bacakan tadi, redaksi yang tak saya bacakan tadi itu, alladzi naqalahul muallif, yang disalin oleh muallif, dalam artian di sini Murtadha Az-Zabidi, min nuskhah ukhra mazidah, dari redaksi yang lain yang lebih daripada Tahdzibul Ansab, atau min kitabin akhar, atau dari kitab Al-Ubaidili yang lain, min muallafat Syekh Syaraf, dari karangan Syekh Syaraf. Jadi di sini jelas Ba'azid di sini bukan langsung mengatakan ini bohong, ini kitab palsu, bukan seperti itu, nggak seperti Ke'imat. Kalau Ke'imat itu kan ada dua kemungkinan katanya. Yang pertama, entah Murtadha Az-Zabidi itu salah atau bohong. Yang kedua, entah Al-Ubaidili itu, apa itu kitab Raudhul Jali ini tidak bisa dinisbatkan kepada Al-Murtadha Az-Zabidi. Jadi kitabnya yang palsu. Itu komentar Ke'imat. Sedangkan di sini Ba'azid pentakiknya saja di sini sudah menjelaskan, barangkali Murtadha Az-Zabidi ini mengambil dari kitab usul daripada daripada kitab Tahdzibul Ansab itu sendiri. Ada kalanya mungkin mengambil dari kitab-kitab Al-Ubaidili yang lain. Kenapa? Karena Al-Ubaidili ini menurut Al-Umari di sini memiliki kitab lain dalam hal nasab, seperti yang berjudul Al-Intisar li Bani Fatimah Al-Abrar. Kemudian Ibnu Inabah dalam Umdatul Thalib mengatakan bahwasanya Al-Ubaidili ini memiliki banyak karangan kitab nasab. Ada yang mabsutat, ada yang hanya sekedar qawaid dan lain sebagainya. Sehingga dari sini disimpulkan bahwasanya apa yang diklaim oleh Kiai Jamaluddin ini terbantahkan oleh pendapat muhaqqiqnya itu sendiri. Kita lanjut. Abad 9, abad 10, 11, 12, 13. Ini Sayyidina Murtadha Az-Zabidi ini kan abad ke-13. 1200. Ya, 1200-an kan itu beliau meninggal itu. Ya, itu abad ke-12. Kalau misalnya atau abad ke-13 ya. Kalau misalnya Murtadha Az-Zabidi mengatakan bahwa Al-Ubaidili menyatakan di sana ada hijrahnya Ahmad bin Isa, nah kita tidak boleh mentah-mentah untuk menerima. Itulah metodologi dalam penelitian sejarah. Ibnu Khaldun juga dalam Al-Kibar mengatakan demikian. Kesalahan para sejarawan adalah ketika mendengar sebuah cerita, kisah, historiografi dari sebuah nakal, sebuah kutipan, maka langsung ditelan mentah-mentah. Nah, kemudian sejarah itu setiap masa bergeser menjauhi hakikat sejarah itu sendiri. Maka di dalam metodologi ilmu sejarah itu dari zaman Ibnu Khaldun, zaman Ad-Dahabi, itu bagaimana mereka itu menekankan untuk mencari benar atau tidaknya sebuah berita di masa lalu, maka harus dikonfirmasi oleh kitab yang satu masa, kitab sezaman, atau kitab yang mendekatinya. Apabila kita tidak menemukan kitab yang sezaman, maka kitab yang terdekat untuk dijadikan sebagai dalil dan pegangan. Dari cuplikan tadi sama sebetulnya dengan yang tadi yang sudah saya tanggapi, cuma kita tarik kesimpulan bahwasanya Kiai Jamaluddin ini mengatakan termasuk dari kesalahan ahli sejarah ketika mendapatkan informasi kutipan-kutipan yang sifatnya nakal itu langsung ditelan mentah-mentah. Seharusnya ini diverifikasi, dikaji lebih lanjut. Sekarang anggaplah ini belum finish, kita kaji lebih lanjut, kita telusuri dalam Al-Ubaidili. Ketika kita tidak menemukan, apakah bisa dipastikan tokoh tersebut fiktif? Kan tidak. Untuk mengatakan tokoh itu fiktif, karena ini sudah ada yang menyebutkan, maka kita harus menemukan data, bukan malah dibantah dengan asumsi. Itu kan seperti itu. Sedangkan di sini yang dikatakan, yang terlacak oleh mereka, oleh Maki'imat, ini hanya kitab Tahdzibul Ansab saja. Kitabnya Al-Ubaidili banyak yang tidak terlacak dan tidak terbaca oleh Kiai Jamaluddin. Coba kitab ini kan banyak milik Al-Ubaidili, yang dikarang oleh Al-Ubaidili. Mana kitabnya yang 10.000 halaman tersebut? Dan itu diakui oleh pentahkiknya, pentahkik Tahdzibul Ansab itu sendiri. Ya apa lagi kok pemikirannya seperti itu sampean Kiamat Allah. Kemudian tadi katanya Kiai Jamaluddin di sini cara memverifikasinya harus menggunakan kitab sezaman atau yang mendekati.
Saya bahas satu persatu. Yang pertama, permintaan Kiai Haji Imaduddin tentang kitab sezaman. Maka tanggapan saya untuk narasi ini, yang pertama, adakah ulama yang mensyaratkan kitab sezaman? Itu saja dulu dijawab. Oh, dijawab. Ada Al-Abdal katanya. Al-Abdal itu bermakna kitab sezaman. Saya kira itu nggak usah saya tanggapi, sudah saya tanggapi sebelumnya di video sebelumnya. Cuma itu merupakan pemahaman yang anak SD saja sudah paham kalau itu keliru. Kemudian yang kedua, tanggapan saya atas permintaan kitab sezaman ini. Kalau ini dijadikan syarat, kitab sezaman ini dijadikan syarat oleh Kiai Haji Imaduddin, kenapa syarat ini justru kontradiktif dengan pernyataan Kiai Haji Imaduddin sendiri? Coba dicek. Dalam buku kedua, soal nasab, Kiai Haji Imaduddin menjelaskan, dalam menyambungkan nasab Muhammad ke Ali Al-Uraidi, di situ beliau mengakui terpaut 131 tahun lamanya. Jadi, dengan redaksi yang ada dalam kitabnya Kiai Haji Imaduddin itu sendiri, ini sudah terbantahkan syarat kitab sezaman. Sekarang dikomentari pernyataan saya ini. Kan persyaratan Kiai Haji Imaduddin itu bukan satu, bukan kitab sezaman, akan tetapi kitab sezaman atau kitab yang mendekati. Maka untuk menjawab syubhat, saya katakan syubhat ini, karena tidak ada tendensinya sama sekali, ini hanya asumsi. Coba lihat di buku karangan Kiai Haji Imaduddin itu, semuanya tidak ada yang ada datanya. Lihat di catatan kakinya itu nggak ada menampilkan dalil ketika menjelaskan kaidah-kaidah yang sifatnya ambigu ini, yang sifatnya masih belum jelas, karena memang tidak menemukan iman. Maka yang pertama, tanggapan saya untuk kitab yang mendekati ini, pertanyaan saya, dobit atau batasan dikatakan mendekati itu berapa lamanya? Berapa tahunkah? 2 tahunkah? 50 tahunkah? 60 tahunkah? 100 tahunkah? Adakah ulama yang memberikan batasan harus 1 tahun, 100 tahun, harus 50 tahun seperti itu? Kalau ada, monggo tampilkan redaksinya kalau ada. Kemudian dijawab, oh ada. Apa batasannya? Sekiranya itu masih bisa diverifikasi dan masih diterima secara ilmiah, masih bisa diverifikasi melalui keturunannya. Maka kalaupun ini benar, maka tetap membatalkan terhadap argumennya sendiri yang syuhra istifadhah harus dibuktikan dengan adanya tulisan atau kitab. Berarti di sini ada syuhra wal istifadhah yang tidak dibuktikan dengan kitab, kan seperti itu. Kiai Haji Imaduddin mengatakan harus diverifikasi dengan kitab syuhra wal istifadhah itu. Ini sekarang ada contohnya di tulisannya sendiri, syuhra wal istifadhah tidak melalui kitab cara verifikasinya, tapi melalui keturunannya. Sekarang kalau seumpamanya dijawab, ini kan antara Ali Al-Uraidi ke Muhammad Al-Baqir. Di sini periwayatannya hanya terputus 131 tahun. Jadi bukan waktu yang lama, masih memungkinkan untuk diverifikasi melalui keturunannya. Oke lah, seumpamanya kita setuju dengan argumen yang tanpa dasar itu sebetulnya dan tanpa dalil yang jelas-jelas ngawur itu, maka pertanyaan susulannya, sebetulnya rentan waktu yang dikatakan mendekat itu berapa tahun? Berapa tahun? Apakah 131 tahun? Tidak. Ternyata dalam Al-Kafi Al-Muntakhab itu dijelaskan secara sharih yang dimaksud mendekati itu 100 tahun. Oh, ini kan 100 tahun ini cuma lebih sedikit, cuma offset sedikit. 131 tahun, cuma 31 tahun, masa nggak diterima? 31 tahun itu bukan offset lagi, tapi keluar lapangan sudah, Mas. Seperti itu. Maka di sini sudah menyalahi terhadap kaidah yang ada dalam Al-Kafi Al-Muntakhab. Juga dalam Al-Kafi Al-Muntakhab, justru untuk menetapkan nasab yang masih dekat itu lebih ketat daripada menisbat nasab yang sudah jauh. Ini kebalik teori Kiai Haji Imaduddin, nggak sesuai dengan teori yang ada dalam Al-Kafi Al-Muntakhab. Kalau seumpamanya tetap dipaksa untuk percaya, ini kan cuma lebih 31 tahun, nggak apa-apa lah, offset sedikit, terima sajalah. Oke, kita terima seumpamanya lebih sedikit 131 tahun, lebih 31 tahun, nggak apa-apa lah, semuanya kita terima, meskipun ini pendapat yang tidak bertendensi terhadap satu ibarat pun, satu dalil pun, satu data pun.
Maka kalau saya terima tetap ini ada kejanggalan. Lantas bagaimana yang ada dalam Syajaratul Mubarakah? 2 orang penambahan daripada putra Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Putra Ahmad bin Isa Al-Muhajir dalam kitab-kitab sebelumnya itu hanya disebutkan 1, Muhammad Abu Ja'far. Kemudian di kitab Syajaratul Mubarakah malah 3. Yang pertama ialah Abu Ja'far atau Muhammad, yang kedua adalah Ali, yang ketiga Husain. Nah, mendapatkan informasi atau data Ali dan Husain ini Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Syajaratul Mubarakah tersebut dari mana? Oh, semuanya dijawab oleh Kiai Imaduddin. Ini kan Abu Ja'far Muhammad hidupnya di Roy dan memiliki keturunan banyak di Roy. Sedangkan Fakhruddin Ar-Razi hidupnya di Roy juga. Jadi itu sangat dimungkinkan bahwasanya Imam Fakhruddin Ar-Razi mendapatkan kabar dari keturunannya yang di Roy. Nah, ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi mendapatkan kabar dari keturunan Muhammad Abu Ja'far di Roy ini diterima, lantas kenapa ulama yang lain mendapatkan informasi dari keturunan Bang Alawi kok tidak diterima? Apa bedanya? Apa bedanya? Coba mikir. Kaidah sampean itu Kiai Imaduddin bertentangan dengan kaidah sampean sendiri. Jadi sampean itu pelin-pelan. Di satu sisi sampean memperbolehkan, di sisi lain malah bertolak belakang. Makanya saya sarankan, kalau sampean itu memang betul-betul murni untuk mengkaji nasab, hadir di tanggal 8 itu, tanggal 7 sampai tanggal 8 itu.